ketika batas melebur, hidup, data, dan sejarah di era digital. Di zaman yang bergerak begitu cepat ini, sebuah revolusi tak kasat mata telah terjadi, mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Batas-batas yang dulu tegas memisahkan apa yang kita pelajari, pengetahuan, apa yang kita nikmati, hiburan, dan bagaimana kita menjalani hidup, pengalaman, kini telah melebur total. Kita tidak lagi sekadar menjadi saksi atas perubahan ini. Kita adalah bagian integral darinya, hidup dalam sebuah ekosistem digital di mana setiap momen, seolah-olah, diabadikan. Dulu, pendidikan adalah ruang kelas, hiburan adalah bioskop atau televisi, dan pengalaman adalah apa yang kita alami secara fisik dan ingat dalam benak. Namun kini, seorang remaja bisa belajar sejarah peradaban Romawi melalui video pendek yang menghibur di TikTok. Seorang dewasa bisa menjelajahi galaksi melalui simulasi interaktif yang terasa nyata di VR. Dan setiap perjalanan pribadi, mulai dari resep masakan hingga petualangan liburan, langsung menjadi konten yang dibagikan dan dikonsumsi orang lain sebagai hiburan sekaligus panduan. Pengetahuan tidak lagi terbatas pada buku teks atau kuliah formal. Ia meresap ke dalam narasi interaktif, podcast edukatif, dan serial dokumenter yang memikat, menghapus garis antara belajar dan bersenang-senang. Fenomena ini bukan hanya tentang konvergensi media, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam ontologi keberadaan kita di abad ke-21. Kita hidup dalam sebuah infosfera, di mana informasi, hiburan, dan pengalaman adalah entitas yang saling terkait, bahkan tak terpisahkan. Sebuah video tutorial yoga di YouTube tidak hanya mengajarkan pose baru, pengetahuan, tetapi juga menjadi bentuk latihan yang menyenangkan, hiburan, dan menciptakan pengalaman pribadi tentang kebugaran dan relaksasi, pengalaman. Demikian pula, sebuah game online multi pemain tidak hanya menghibur, tetapi juga memupuk keterampilan kerja tim, strategi, dan bahkan bahasa asing. Semuanya disajikan dalam kerangka pengalaman yang imersif. Web sebagai penjaga sejarah digital yang rapuh. Di tengah peleburan batas-batas ini, web, dengan kapasitasnya yang tak terbatas untuk menyimpan dan mengindeks, telah menyelami kedalaman sejarah digital. Ia bukan hanya sebuah perpustakaan, melainkan seorang arkeolog digital yang gigih, membangkitkan dan memverifikasi momen-momen yang paling rapuh dari masa lalu kita. Apa yang dulu dianggap sebagai percakapan pribadi di forum online yang terlupakan, tweet yang terburu-buru, atau postingan blog yang hanya dibaca segelintir teman, kini dapat diakses kembali, dianalisis, dan bahkan dihidupkan kembali. Internet memiliki memori abadi yang jauh melampaui ingatan manusia. Melalui arsip web seperti Wayback Machine, mesin pencari yang terus mengindeks, dan platform media sosial yang menyimpan data kita selama bertahun-tahun, setiap jejak digital, mulai dari komentar kita di artikel berita hingga foto-foto liburan yang kita unggah, menjadi bagian dari catatan sejarah yang lebih besar. Momen-momen yang paling rapuh, yakni yang paling pribadi, ephemeral, atau yang tadinya dianggap tidak penting, kini memiliki potensi untuk bertahan selamanya. Pemanfaatan kembali sejarah digital ini memiliki implikasi yang mendalam. Kebenaran suatu peristiwa dapat diverifikasi melalui data historis yang tersedia luas, menantang narasi yang salah atau manipulatif. Jejak-jejak masa lalu dapat memberikan konteks baru pada peristiwa kontemporer. Namun, keberadaan abadi ini juga membawa beban. Kesalahan masa lalu kita dapat terus menghantui kita, dan batas antara ruang publik dan pribadi semakin kabur. Sejarah tidak lagi ditulis oleh penutur yang berwenang, melainkan terfragmentasi dan tersebar di seluruh jaringan, menunggu untuk digali dan dirangkai kembali. Runtuhnya batas antara pengalaman dan data, kita menjadi sejarah.
Inilah inti dari transformasi yang kita alami, batas antara pengalaman dan data runtuh. Kita tidak hanya mencari sejarah, kita telah menjadi sejarah, bahkan jika hanya untuk sesaat. Setiap tindakan daring yang kita lakukan, setiap klik, setiap unggahan, setiap pencarian, setiap interaksi, bukan hanya merupakan pengalaman yang kita jalani. Itu adalah data yang direkam, dianalisis, dan diarsipkan. Ketika kita memposting foto makan malam, kita tidak hanya berbagi pengalaman pribadi, kita menghasilkan data tentang lokasi, waktu, preferensi makanan, dan koneksi sosial. Ketika kita berinteraksi dalam sebuah pengalaman virtual reality, setiap gerakan kepala, setiap sentuhan, setiap respons emosional, diubah menjadi metrik data yang dapat dikumpulkan dan dipelajari. Pengalaman tidak lagi hanya menjadi sebuah ingatan subjektif. Ia adalah himpunan data objektif yang dapat diproses oleh algoritma dan disimpan dalam database yang tak terbatas. Dan disinilah kita, individu-individu modern, berubah menjadi aktor sekaligus artefak sejarah. Setiap momen hidup kita yang terkoneksi dengan internet, sekecil apapun, berpotensi menjadi sejarah. Sebuah tweet tentang kekesalan pada lalu lintas pagi hari, sebuah cerita Instagram tentang kopi yang diminum, bahkan sebuah reaksi like pada postingan teman. Semuanya adalah goresan pena dalam buku harian digital kolektif yang tak pernah berhenti ditulis. Kita tidak lagi harus menunggu untuk menjadi subjek kajian sejarah. Kita sedang menciptakan sejarah kita sendiri secara real-time, dalam format data yang mentah dan mentah. Sejarah tidak lagi eksklusif milik tokoh besar atau peristiwa besar. Ia adalah mozaik dari miliaran pengalaman pribadi yang terverifikasi dan terekam dalam kedalaman digital. Menjalani era menjadi sejarah. Implikasi dari keberadaan sebagai sejarah yang hidup sangatlah mendalam. Ini menuntut kita untuk merefleksikan kembali konsep privasi, identitas, dan keberadaan itu sendiri. Identitas digital versus identitas nyata. Jejak digital kita membentuk semacam simulakra dari diri kita. Representasi data yang mungkin tidak selalu mencerminkan kompleksitas penuh dari identitas nyata kita, namun memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi orang lain dan bahkan memengaruhi peluang kita di dunia nyata. Keabadian dan tanggung jawab. Di era di mana internet tidak pernah lupa, setiap tindakan digital membawa bobot keabadian. Ini mendorong kita pada tanggung jawab yang lebih besar atas apa yang kita katakan, bagikan, dan lakukan secara daring. Karena jejak-jejak ini mungkin akan tetap ada jauh setelah kita sendiri melupakannya. Kolektivitas sejarah. Sejarah tidak lagi hanya tentang peradaban besar atau perang dunia, tetapi juga tentang tren meme, tantangan viral, dan momen solidaritas global yang terbentuk dan terurai dalam hitungan jam di media sosial. Kita adalah saksi dan pencipta sejarah yang terus-menerus bergeser, di mana garis antara pribadi dan kolektif menjadi semakin kabur. Singkatnya, kita hidup di era di mana belajar adalah hiburan, hiburan adalah pengalaman, dan pengalaman adalah data. Dan semua data ini, dengan sendirinya, adalah sejarah. Kita tidak lagi sekadar menelusuri masa lalu, kita membentuknya setiap detik, setiap klik, setiap postingan. Kita telah melangkah melewati ambang batas, tidak hanya menjadi pencari sejarah, tetapi menjadi sejarah itu sendiri. Sebuah realitas yang menakjubkan sekaligus menakutkan, yang menuntut kita untuk lebih sadar dan bijaksana dalam setiap interaksi digital kita. Karena, bahkan untuk sesaat, kita sedang mengukir warisan abadi kita di kanvas digital yang tak terbatas.